Ya, yang pertama kita sih artinya kembalikan fungsi hutan ini sebagai hutan adat yang memang hutannya dia hutan rimba begitu, artinya dia tetap hijau dan bagus. Nah, selama ini kan dari tahun-tahun yang lalu sejak tanam kontrak sampai tahun 2010 ya, dia mau perpanjang kontrak ya, kita tidak menerimanya karena kita lihat pengerusakan hutannya itu besar-besaran. Nah, sejak tahun 2010 mereka tidak perpanjang, 2011 kita mulai tinggal di sini untuk berkebun, artinya membagi berkebun dan menjaga sampai tahun 2012, 2013 mulai keluar, artinya mereka harus keluar dari sini. Setelah mereka keluar dari sini mulai kita kita membagi lahan dan kita membuat aturan sehingga setiap warga yang tinggal di sini mau tidak mau kita harus mengkonservasi, dalam arti untuk kelola rakyatnya itu ya kebun dan sebagainya, dan dari situ pun kita bisa menanam, misalnya kita menanam kelapa, mangga, nangka dan sebagainya, itu kita menanam untuk mengkonservasi di bagian kelola rakyatnya supaya nanti masyarakat bisa menikmati hasil ke depan lah 5 sampai 10 tahun ke depan, itu hasilnya pasti masyarakat menikmatinya. Sana dan polisi panggil dia, Kapolsek panggil, dan dia mengaku bahwa dia tidak buat lagi. Ternyata dia susun di strategi di belakang bersama orang-orang penjahat. Penjahat merusak hutan. Mereka dia syuting dia apa? Syuting kita ambil gambar. Kita ambil. Ya. Syuting koi. Syuting. Turun. Hai. Syuting kepala deset. Syuting. Hai. Kaisa matay mato. Kalau dari kami tokoh pejuang sama masyarakat yang di sini, kalau rencana kami selama kegiatan ini kami mulai tata lokasi yang kami tinggal, kelola dengan catatan kami punya kesepakatan. Jadi contohnya mau tanaman akan pun harus sekian, bagi lahan pun harus sekian per anggota. Dengan catatan kalau kita kerja di Pubabu, wilayah Pubabu, berarti harus melalui satu kesepakatan, tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Itu rencana kami yang pertama. Karena kami melihat kalau seandainya kerja sendiri-sendiri berarti akan merusak kebersamaan, lalu hutan pun akan rusak begitu. Jadi mulai kita tata dengan artinya buat aturan untuk kita bisa amankan hutan dan amankan keamanan dalam masyarakat yang ada di sini atau tamah-tamah dalam wilayah ini. Jadi dari segi kita artinya kesepakatan itu ada, makanya kami sekarang mulai kegiatan ini sudah 3 tahun ya. 3 tahun kami kegiatan untuk pertanian, jadi tanam jagung, pisang, sama ubi, ya artinya pertanian lah. Itu sementara sudah ada stok yang cukup untuk ini, dan bahkan kami punya
hasil kegiatan kelompok, contohnya jagung itu masih banyak di kami punya rumah ada, rumah kelompok lah, sekretariat begitu. Itu masih stok itu masih mampu untuk kami yang ada di sini. Saya punya prinsip bahwa hutan ini jangan diganggu sehingga lingkungan itu sehat, yang berikut air itu bisa ada, karena dulu kami di sini air yang ada di dataran rendah ini gali sedalam 40 meter pun tidak dapat air. Sekarang orang gali air itu sekitar ada yang 7 meter, ada yang 6 meter. Nah, itu sudah dapat air. Tapi waktu saat ini pembebasan hutan itu, pembuatan hutan itu 2006 itu mulai mereka babat di atas, makanya air mulai kering. Jadi air sumur-sumur yang ada itu mulai kering. Dari situ saya artinya ambil kesimpulan bahwa karena ada pembabatan, maka peresapan air hujan itu tidak ini, maka terjadi kekeringan. Dulu saya tidak pernah belajar ini, tapi menurut analisis saya, jadi analisis saya, hutan itu ada, peresapan itu dia akan simpan air, lalu dia bisa keluar di bawah. Jadi waktu itu kan saya berjuang itu tujuannya hanya hutan itu aman. Tiap tahun kan kita ada acara festival pangan lokal kan, saat ini kita tingkatkan karena kearifan lokal itu sudah menghilang. Sehingga kita masyarakat di sini coba kita, walaupun kami di sini anak muda semua, tetapi kami ingin supaya meningkatkan kembali yang namanya kearifan lokal, ya budaya maupun pangan yang kita lihat beberapa jenis komoditi yang memang itu adalah milik asli orang timur, tapi air-air ini menghilang. Kayak salah satunya sorghum ini kan. Dulu kan orang tua dulu itu kan sorghum, terus yang namanya sain itu jagung lokal. Itu masyarakat orang tua dulu itu kan selalu menanam dan ada selalu. Tetapi ketika perkembangan dan bahkan lahan sudah mulai dikontrakan oleh amaf-amaf, akhirnya masyarakat pun juga ya ada yang tidak punya lahan untuk kelola. Terus mereka mulai tidak menanam yang namanya komoditi lokal itu sendiri. Maka kami tetap berpegang pada bibit lokal yang memang saat ini ada. Dari jenis-jenis yang ada itu ya kita pakai bibit itu saja, bibit ya jagung lokal yang memang sudah kita siapkan, sorghum dan sebagainya.